Sobat Horor, apa yang akan kalian lakukan kalau punya kesaktian bisa berubah wujud menjadi siapapun yang kalian inginkan? Max, seorang tukang sol sepatu biasa, mendadak punya kekuatan itu setelah menemukan sebuah mesin jahit antik. Setiap sepatu yang dijahit lewat mesin itu bisa mengubah tubuh Max menjadi wujud sang pemilik sepatu. Awalnya sih cuma buat iseng, tapi perlahan Max mulai gelap mata memanfaatkan keajaiban ini demi kekayaan instan. Sampai akhirnya ia terjerumus ke dalam lingkaran kriminal yang mengancam nyawanya. Inilah pembahasan alur film The Cobbler. Cerita diawali dengan keseharian Max, seorang pria paruh baya yang meneruskan usaha reparasi sepatu milik keluarganya. Lewat rutinitasnya yang monoton, mulai dari melayani pelanggan setia, mengobrol dengan Jimmy sang tukang cukur di sebelah toko, hingga pulang ke rumah untuk merawat ibunya yang sudah sepuh. Max terlihat sangat jenuh dan merasa terjebak dalam hidupnya sendiri. Suatu hari, seorang wanita bernama Carmen datang ke tokonya untuk menggalang petisi demi melawan upaya penggusuran berkedok modernisasi yang mengancam mata pencaharian warga dan eksistensi toko-toko kecil di lingkungan tersebut. Sebuah konflik yang seolah merefleksikan kepasrahan Max terhadap nasib tempat usahanya. Ketegangan dimulai saat seorang pria berwajah sangar bernama Leon masuk ke toko Max, menuntut agar sol sepatu bot mewahnya diganti hari itu juga dengan nada mengancam. Sial bagi Max, mesin jahit listrik andalannya tiba-tiba rusak di tengah pengerjaan, memaksanya untuk turun ke ruang bawah tanah yang gelap dan berdebu demi mencari mesin pengganti. Di sanalah ia menemukan sebuah mesin jahit kuno peninggalan ayahnya yang telah lama disembunyikan. Tanpa buang waktu, di tengah keheningan malam, Max segera mengoperasikan mesin tua itu, mengerjakan pesanan Leon, si pria sangar. Setelah Max selesai memperbaiki sol sepatu Leon, rasa penasaran membuatnya mencoba sepatu mahal itu. Begitu kakinya masuk, sebuah keajaiban yang tak masuk akal langsung terjadi. Tubuh Max tiba-tiba bertransformasi total menjadi sosok Leon. Terkejut setengah mati melihat wajah barunya di cermin, Max segera melepas sepatu itu, dan ia pun kembali ke wujud aslinya. Menyadari bahwa mesin jahit peninggalan ayahnya memiliki kekuatan magis yang bisa mengubahnya menjadi pemilik sepatu, Max mulai bereksperimen dengan berbagai sepatu pelanggan lain. Mulai dari berubah menjadi pria tua, pria botak, hingga wanita transgender. Max menikmati petualangan barunya menyusuri jalanan kota New York dengan identitas yang berbeda-beda tanpa ada satu orang pun yang menyadarinya. Namun, kesenangan Max berubah menjadi keisengan yang mendebarkan. Saat sedang berjalan santai di trotoar, Max tiba-tiba melihat seorang pria kaya turun dari mobil Porsche Sport. Niat jahat mulai muncul di benak Max. Dengan menyamar menjadi wujud Leon yang bertubuh kekar dan sangar, Max langsung melancarkan ancaman maut agar pria itu menyerahkan sepatu Oxford mewahnya. Pria kaya yang ketakutan akhirnya pasrah dan menyerahkan sepatunya begitu saja. Dengan modal sepatu rampasan, Max nekat membawa lari mobil Porsche mewah itu. Tindakan yang awalnya hanya iseng, kini resmi berubah menjadi sebuah tindak kriminal yang berbahaya. Keisengan Max dalam permainan identitas semakin tak terkendali. Menggunakan wajah Emiliano, pria tampan yang memikat, ia hampir saja terseret ke dalam situasi intim yang tak terduga di dalam kamar mandi bersama seorang wanita cantik. Ketakutan akan penyamarannya yang bisa terbongkar kapan saja membuat Max panik, memaksa dirinya kabur tunggang langgang di tengah malam dengan setelan jas yang berantakan. Keesokan harinya, saat Max mengambil sebuah paket misterius, takdir kembali mempertemukannya dengan Carmen, gadis aktivis yang ramah. Ketika Carmen meminta bantuan agar ayah Max menandatangani petisi mereka, sebuah rahasia kelam menyeruak ke permukaan. Max mengakui bahwa ayahnya telah lama pergi dan tak pernah kembali. Malam itu, Max kembali ke rumah.
dan mendapati ibunya yang masih setia menunggu kepulangan sang ayah. Meski pria itu telah hilang entah kemana selama bertahun-tahun. Tersentuh oleh kerinduan ibunya, sebuah ide luar biasa muncul di benak Max. Ia mengenakan sepatu ayahnya dan berubah wujud menjadi sang ayah. Sang ibu tak kuasa menahan haru melihat pria yang dicintainya akhirnya kembali. Max, yang menyamar sebagai ayahnya, kemudian menemani sang ibu menikmati makan malam, berdansa dengan romantis hingga mengantarkannya tidur. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi duka mendalam ketika keesokan harinya Max mendapati ibunya telah pergi selamanya dengan senyuman kedamaian. Setelah masa berkabung usai, Max harus kembali ke rutinitas pekerjaannya. Situasi memanas ketika Leon, pelanggan sangar yang di awal cerita, datang memaksa mengambil kembali sepatunya. Namun, Max dengan tegas menolak karena pria itu tidak membawa tiket bukti pengambilan barang. Leon mengamuk, mengacak-acak isi toko, bahkan melayangkan ancaman pembunuhan sebelum akhirnya pergi begitu saja. Sadar dalam bahaya, Max membawa satu tas penuh berisi berbagai sepatu pelanggan dan mulai mengikuti Leon di jalanan dengan menyamar menjadi wujud orang yang berbeda-beda. Saat melihat Leon pergi meninggalkan apartemennya, Max memakai sepatu Leon untuk menyamar menjadi wujud pria itu, lalu menyelinap masuk ke dalam apartemen untuk mencuri barang berharga. Langkah kaki Max yang menyamar sebagai Leon terhenti seketika saat ia disambut oleh amarah Macy, wanita yang ternyata adalah korban kekasaran Leon selama ini. Macy mengira pria di hadapannya kembali hanya untuk memukul atau mencuri uang hasil kerja kerasnya lagi. Macy mengemas pakaiannya dan mengumpat, menyuruhnya pergi ke neraka. Setelah pintu apartemen dibanting keras, Max akhirnya sadar betapa bajingannya sosok Leon yang asli. Tanpa membuang waktu, Max segera membongkar isi lemari pakaian, menemukan sebuah koper besi, dan betapa terkejutnya ia saat membukanya. Koper itu penuh dengan senjata api dan penyengat listrik berdaya tinggi yang sangat mematikan. Kepanikan Max memuncak saat ia tak sengaja menyengat dirinya sendiri hingga pingsan. Saat terbangun dalam wujud asli, ia buru-buru memakai kembali sepatu Leon. Tepat sedetik sebelum sosok Leon yang asli muncul di ambang pintu dengan ekspresi syok melihat kembarannya sendiri. Tanpa ampun, Leon asli langsung menerjang, menghajar, dan mencekik leher Max hingga ia nyaris mati kehabisan napas. Max berhasil meraih penyengat listrik dan menyetrum sang gangster hingga ambruk pingsan. Bukannya kabur, Max justru mengikat Leon dan memanfaatkan kekuatan magis sepatunya secara ekstrim. Ia berubah menjadi anak laki-laki gemuk untuk menginterogasi Leon soal arloji mewahnya. Lalu berganti wujud menjadi seorang wanita transgender demi mengintimidasi Leon hingga gangster itu ketakutan dan membocorkan tempat rahasia di balik tembok kamar mandi. Tepat setelah kotak berisi koleksi arloji mewah itu berhasil direbut, ketukan keras di pintu depan seketika membuyarkan kemenangan singkat Max. Dua anak buah Leon yang berbadan raksasa telah datang untuk menjemput bos mereka demi sebuah urusan besar, mengambil uang tunai senilai $50.000. Mendengar nominal fantastis tersebut, otak kriminal Max langsung berputar cepat, dan sebuah rencana gila pun langsung muncul di kepalanya. Dengan membiarkan Leon yang asli tetap terikat erat dan mulut tersumpal kain di sudut kamar, Max dengan tenang memakai kembali sepatu keberuntungannya, lalu melangkah keluar bersama kedua anak buah Leon menuju pusaran bahaya yang jauh lebih besar. Di sebuah gudang terpencil, Max dipaksa mengeksekusi Patrick, seorang pengkhianat yang sudah babak belur. Namun, ia justru memilih untuk memaafkannya sebelum bertolak ke sebuah rumah elit demi menerima tumpukan uang tunai dari bos wanita pirang misterius. Namun, kemenangan instan dari kesepakatan gelap Grand Street itu berubah menjadi horor murni saat Max kembali ke apartemen. Begitu membuka pintu,
Max dalam wujud wanita transgender langsung ditodong pistol oleh Leon asli yang ternyata sudah berhasil lolos dari ikatan. Max dihajar habis-habisan hingga sepatunya terlepas dan ia kembali ke wujud aslinya, membuat Leon sempat tersentak shock sebelum kembali memukuli Max yang mencoba kabur. Dalam kondisi panik dan sekarat di lantai, Max mati-matian menendang hingga salah satu ujung tajam sepatu hak tinggi merah menancap telak di leher Leon, menewaskan sang gangster seketika dan memaksa Max melarikan diri dalam ketakutan yang luar biasa. Dihantui ketakutan, Max pulang dan tertidur. Keesokan harinya, didorong oleh rasa bersalah, ia nekat melapor ke polisi atas pembunuhan tak sengaja yang dilakukannya. Namun, saat mendatangi TKP, apartemen itu sudah bersih total tanpa mayat maupun tas biru miliknya, membuat polisi merasa dipermainkan lalu pergi. Kebingungan Max memuncak saat kembali ke toko dan mendapati tas biru berisi uang $50.000 serta sepatu merah itu sudah kembali di atas mejanya. Merasa terancam, Max bersiap kabur. Tetapi, langkahnya dicegat oleh Jimmy si tukang cukur yang curiga melihat gelagat aneh Max sejak ibunya wafat. Max akhirnya mengaku telah mengambil uang yang bukan haknya dan berniat mengembalikannya. Mendengar itu, Jimmy justru membongkar rahasia kelam bahwa ayah Max dulu bertingkah persis sama sebelum mendadak menghilang. Sang ayah terpaksa memalsukan kematiannya demi melindungi Max dan ibunya dari kejaran orang jahat. Bukannya tersadar, Max yang emosinya sudah meledak justru mengamuk, mendorong Jimmy lalu pergi begitu saja demi menuntaskan misinya. Max kembali memakai sepatu hak tinggi dan menyamar menjadi wanita transgender. Ia mendatangi rumah mewah Greenwald untuk mengembalikan uang. Di sana, Max mengatakan bahwa Leon gagal menuntaskan tugas penggusuran. Greenwald yang licik tidak percaya begitu saja. Ia menegaskan sangat tidak suka dirugikan dan langsung memerintahkan pengawalnya, Brian, untuk menghantam Max hingga pingsan. Saat tersadar, Max mendapati dirinya disekap di jok belakang mobil untuk dibawa ke tempat eksekusi. Menyadari nyawanya terancam, Max nekat mengganti sepatunya dan bertransformasi menjadi sosok pria tua berwajah mayat yang menyeramkan. Ketika pengawal Greenwald mencium bau tak sedap dan menoleh ke belakang, mereka menjerit histeris melihat sosok mengerikan itu, hingga mobil kehilangan kendali dan menghantam truk kontainer. Max berhasil keluar dari kecelakaan itu dan kabur pulang. Keesokan harinya, di toko, minuman Max tumpah dan membasahi selebaran aksi penyelamatan Pak Solomon. Menyadari Greenwald berencana membakar habis bangunan di Grand Street malam itu, Max panik dan langsung berlari menemui Carmen, sang aktivis. Max siap bergerak bersamanya demi menghentikan kejahatan tersebut. Max, Carmen, dan Tuan Solomon menyusun rencana cerdik untuk mengerjai Greenwald. Tuan Solomon berpura-pura pasrah dan bersedia menyerahkan apartemennya asal dibayar uang tunai $100.000. Malam harinya, dua anak buah Greenwald, yaitu Brian dan Jeffrey, datang mengantarkan uang. Namun, Tuan Solomon meminta mereka melepaskan sepatu. Saat bersiap pergi, kedua cecunguk ini panik karena sepatu mereka hilang dicuri. Sementara itu, di gudang bawah tanah, Max memodifikasi sol sepatu milik Jeffrey. Dengan rencana yang matang, Max awalnya menggunakan sepatu Leon untuk menyamar menjadi pria itu dan sengaja berjalan melewati Brian. Brian yang penasaran langsung mengikuti wujud Leon hingga ke sebuah ruangan. Tanpa menyadari bahwa di dalam kamar itu, Max telah bergerak cepat mengganti sepatunya menjadi Jeffrey yang berpura-pura terikat di kursi. Di momen kebingungan itulah, Max langsung menyergap dan menyetrum Brian hingga pingsan untuk melanjutkan rencana berikutnya. Sementara itu, Jeffrey yang asli tampak sedang mengawal Tuan Solomon di dalam bus menuju Chicago. Greenwald yang mengira rencananya berjalan lancar segera bergerak ke apartemen. Ia sempat berpapasan dengan Carmen yang berpura-pura ingin mengunjungi Tuan Solomon. Dengan angkuh, Greenwald berbohong bahwa orang tua itu sudah pindah dari sana.
Di saat bersamaan, bus Tuan Solomon tiba di stasiun, di mana Jeffrey asli yang kebingungan langsung disergap oleh rombongan polisi. Sementara Max yang menyamar jadi Tuan Solomon terus berjalan berpura-pura tidak tahu. Kembali ke Grand Street, Greenawalt yang tiba di depan pintu apartemen terkejut setengah mati mendapati Tuan Solomon masih duduk tenang di dalam ruangan. Greenawalt yang panik langsung melontarkan ancaman keji akan membakar habis gedung tersebut serta mengirim orang untuk membunuh putrinya di Chicago. Naas bagi Greenawalt, Tuan Solomon justru menjawab bahwa ancaman itu sangat bagus untuk siaran televisi. Wanita kejam itu pun langsung mati kutu saat kru TV New York One keluar dari persembunyian, merekam amukannya secara langsung untuk dijadikan bukti kuat yang akan menjebloskannya ke dalam penjara. Adegan berikutnya memperlihatkan Max menyamar menjadi wujud Leon untuk mendatangi mantan kekasih pria itu. Max mengembalikan semua koleksi arloji mahal ke wanita tersebut sambil berpesan bahwa dia layak mendapatkan pria yang lebih baik. Namun saat beranjak pergi, Max yang masih dalam wujud Leon langsung ditodong dan diculik oleh gerombolan Patrick. Beruntung bagi Max, saat Patrick bersiap membawanya ke tempat eksekusi, mobil mereka tiba-tiba mengalami kecelakaan parah. Saat tersadar, Max mendapati dirinya sudah berada di dalam toko cukur. Jimmy telah menyelamatkannya dari kecelakaan. Dan ternyata, Jimmy sudah lama tahu semua rahasia mistisnya. Yang lebih mengagetkan, Jimmy berkata bahwa dia juga seorang ahli sol sepatu. Dan saat ia melepas sepatunya, tubuh Jimmy seketika berubah menjadi Abraham, ayah kandung Max. Max yang masih tampak kaget seolah tak percaya, kemudian diajak ayahnya turun ke ruang bawah tanah rahasia. Di sana, terbentang lorong luas tempat Abraham menyimpan ribuan pasang sepatu para pelanggan sejak zaman kakek buyut mereka secara turun-temurun. Abraham lalu berpesan, adalah suatu kehormatan untuk bisa berjalan dengan sepatu orang lain, tetapi juga ada tanggung jawab yang besar. Kamu adalah penjaga jiwa yang terpilih, Max. Di bagian akhir, Abraham mengajak Max ke belakang toko. Di sana, Max terbelalak melihat sebuah mobil limosin mewah dengan sopir bernama Webb yang sudah siap menyambut mereka. Mereka akhirnya masuk ke dalam mobil dan meluncur pulang menuju Brooklyn. Sepanjang jalan, mereka membahas banyak hal, mulai dari nasib Jimmy asli yang kini pensiun tenang di Karibia, hingga asal-usul mesin jahit ajaib yang merupakan hadiah atas kebaikan leluhur mereka saat menolong seorang pengembara di malam musim dingin yang kelam. Kini, Max telah siap menerima takdir barunya di samping sang ayah. Limosin hitam itu terus melaju membelah malam. Nah, Sobat Horor, dari film ini kita belajar kalau menghalalkan segala cara dan memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi itu pasti bakal berujung petaka. Max yang awalnya serakah, pada akhirnya menjadi sosok pahlawan dengan menggunakan kesaktiannya untuk berbuat kebaikan. Subscribe sekarang agar kalian tidak ketinggalan pembahasan koleksi film seru berikutnya.